permintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu. Keramat atau bukan ini orang? Keramat. Sakral atau bukan ini orang? Sangat disakralkan. Ini orang yang agung, yang diagungkan oleh Allah, orang yang mulia yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bersih yang dibersihkan oleh Allah, orang yang suci yang disucikan oleh Allah. Nabi kita itu adalah orang yang mulia, orang yang agung. Kalau kita memandangnya orang yang Nabi itu dipandang oleh kita adalah Nabi yang agung, Nabi yang mulia, harus tancapkan tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Munculkan dulu dalam hati tasdiqun bil qalbi. Hati itu benar. Tasdiqun bil qalbi, keimanan, keyakinan, kepercayaan. Jangankan ini dulu itu ada karena permintaan kekasihnya Allah yaitu baginda Nabi Muhammad. Jangankan yang tak masuk akal, sesuatu hal yang lebih tak masuk akal pun bagi orang yang beriman, aku percaya tentang apa yang disampaikan oleh Nabi. Jangankan yang masuk akal, yang tak masuk akal ataupun yang lebih tak masuk akal pun bagi orang yang beriman wajib hukumnya untuk beriman. Kalau sudah teguh, tangguh, kuat itu keimanan, kita tak mudah terombang-ambing dari berbagai macam kepentingan dalam hal-hal yang masuk dalam beragama, dan justru membawa kita jauh kepada Allah, jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham bu? Paham bu? Bu, tahu resikonya orang yang menyampaikan ini ceramah. Ini Ustaz Bukhari, menurut saya nggak bisa pelan-pelan kalau ceramah, kalau tinggiin ceramah. Karena bisa bergerak kayak gini, resikonya bu, satu, tak disukai oleh orang, dibenci sama orang. Apalagi bisa jadi diintimidasi oleh orang. Kalau perlu dulu para aulia, para ulama meneruskan dan melanjutkan istafet perjuangan Nabi, wah gak main-main, dikejar, mau dihantam, mau dibunuh. Kira-kira orang ceramah itu udah mempersiapkan diri dan kalau ada intimidasi. Nah ini pertanyaannya. Jadi kalau nanggung gak usah ceramah. Kalau nanggung gak usah ceramah, karena ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, keimanan, ketakwaan, hal-hal yang berkaitan dengan Islam yang dapat membawa kita untuk menuju keselamatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena kita tak minta yang panjang atau yang standar atau yang setengah-setengah, minta yang biasa-biasa. Baik, saya singkat aja. Tadi saya sampaikan laulaka ya Muhammad lama haratul aflak. Seandainya tidak ada Muhammad, ini alam semesta tidak akan ada. Untung masih ada Nabi Muhammad. Karena ada Nabi Muhammad, alam semesta ada, imamnya ada, RW-nya ada, RT-nya ada, lurahnya ada, camatnya ada, naik ke atas, bupatinya ada, naik lagi ke atas, gubernurnya ada, naik ke atas, menteri-menteri yang sekarang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, menteri-menteri merah putih, semuanya ada, naik terus ke atas, wakil presiden, presidennya, kalau lebih lagi ada lagi. Itu semuanya ada semuanya karena Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagian riwayat saya ceritakan sebentar sebelum saya tutup. Kalau panjang ini sampai asar selesai belum jam selesai. Ini mungkin besar, ini kamar ya. Ini kamar ibunya Nabi Muhammad siapa namanya? Nah ya jangan, saya dulu ini biar lebih fresh, jangan ngomong terus. Ya ibunya Nabi Muhammad siapa namanya? Khadijah. Wah mantap, Khadijah. Bagus mantap. Nah tadi yang Nabi siapa tadi? Hati-hati yang Nabi ya. Ya.
Ibunya Nabi Muhammad siapa namanya Pak? Siti Aminah. Oh mantap, siapa? Ayahnya Abdullah. Kalau ayahnya apa siapa namanya? Sudah ada bapaknya. Mana orangnya? Mantap. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pulang terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, kau telah membawa aku di tempat di mana aku bisa belajar agama sehingga aku diberitahu oleh guruku tentang siapa ayah Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad sehingga aku bisa menjawab Siti Aminah dengan Abdullah. Terima kasih semua bapaknya. Untuk dibawa ke pondok, untuk dibawa ke masjid, syukur-syukur dibawa pondok ke Abdullah, kan? Insya Allah. Tapi kalau ingin tahu sejarah dan kolaborasi dengan guru kita biasa, ini ahli sejarah insya Allah. Ada Ustaz Bukhari juga, ada dai-dai yang di pulau-pulau itu banyak itu pintar itu alim-alim. Cuma kalau kita kolaborasi lebih enaknya daripada kita berangkat naik kapal ke laut kan nyampe aja tapi malam. Baik, sebagai penutup. Nah itu lagi ibunya siapa? Rehan ya. Rehan sekarang ke Pulau Jawa. Kita doakan ya, itu juga pernah mengenyam pendidikan di Agro. Anak itu anak baik, anak itu anak soleh. Karena sedikit aja kakinya gatal, ingin ketemu orang tuanya. Jadi yang jelas anak itu adalah anak soleh. Ini juga kalau nggak salah juga ini ada orang tuanya. Siapa? Fikri ya, Fikri. Nama panggilan saya kalau di pondok saya pakai Fikri. Tapi kalau nama itu orang tuanya panggilnya itu. Tapi ketika masuk pesantren saya ubah namanya, saya panggil Fikri. Tapi saya minta ini pula ibunya, saya namanya Fikri apa? Besok ganti kelasnya. Ya, kita doakan doanya dulu. Jangan ada rupiah. Walaupun dia masih tidak ada rupiah, tapi kita doakan semoga tumbuh besarnya sampai nanti berjumpa dengan Allah yang masih di dunia senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah sampai mendapatkan puncak keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi pintu keselamatan untuk keluarga besarnya ayah dan bundanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi saya cerita di sini rumah Nabi. Ini kamar Siti Aminah, bu, ini Siti Aminah lagi ngandung. Kita kan memperingati lahirnya Nabi, kan? Saya nggak cerita tentang sifatnya Nabi dulu. Kalau saya cerita nanti banyak kali. Saya cerita dulu keajaiban dulu. Ini kamar Nabi lagi berbaring, Siti Aminah ini lagi hamil, lagi mengandung. Sudah detik-detik mau hamil, mau melahirkan, belum melahirkan pula. Kan katakanlah kurang 1 bulan atau kurang 5 hari. Pokoknya sakit-sakitnya. Kalau bahasanya kan ada buka 1, buka 2, buka 3 ya Bu ya. Kalau perempuan itu kan buka 1, buka 2, buka 3, buka 4 sampai buka 100 berapa Bu? 10 ya. Bapak-bapak kalau istrinya nanti kira-kira mau nambah lagi tidak? Enggak ya? Insya Allah. Oh, baik. Saya sudah pakai ini soalnya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak nanti punya istri lagi hamil, ya ini penting saya sampaikan. Nanti kalau istrinya lagi hamil, dah detik-detik istrinya bilang ayah kalau manggil ayah, abang kalau manggil abang, mas kalau manggil mas. Aku lagi sakit perut, langsung deketin, jangan ditinggalkan. Kenapa? Siti Aminah ketika berbaring sakit perutnya, Siti Aminah sudah gerak kemana-mana. Nanggung sakit ini perut, dan mulai terasa. Tapi Allah hibur sakit itu kemudian terasa tidak sakit. Kenapa? Yang ada di atas, ini apa namanya nih? Ini misalnya kamar di atasnya apa? Pelapon, ini bukan pelapon, ini pelapon. Di pelapon ini ibaratkan pelapon buka, dibuka. Siti Aminah diberi kasafah, mampu untuk melihat sesuatu keajaiban. Orang-orang yang di sekitarnya tidak mampu untuk melihat keajaiban yang ada di
sekitarnya. Apa yang terjadi? Malaikat turun sambil bertasbih mendoakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk memberitakan itu para bidadari untuk menyambut lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad ketika sudah mau lahir, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk membawa itu bidadari menyambut daripada lahirnya Nabi. Diperintahkan gunakan pakaian-pakaian kebesaranmu, gunakan pakaian-pakaian tercantikmu. Jadi malaikat Jibril menyuruh untuk menggunakan pakaian-pakaian terindah, tercantik, teristimewa. Untuk apa? Semata-mata untuk menyambut lahirnya baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau ibu-ibu lagi berangkat ke pengajian di acara maulid, pakai celak, pakai kusduk, pakai bedak, pakai baju yang bagus-bagus, minyaknya Casablanca, ces, jangan ditegur, Pak. Kasih-kasih aja, Pak, jangan terlalu banyak, nah. Nanti ada orang yang diri sana ke sini. Nah, tegaskan lagi, ini aku menghormati Nabi Muhammad. Bidadari diperintahkan untuk mengindahkan itu pakaian. Kita selaku umat yang banyak dosa, banyak salah pun harus lebih cantik daripada bidadari. Untuk apa? Untuk memperingati itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi maha cantik, maha indah, maha mulia. Inilah diantara salah satu hal mengenai tentang detik-detik lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, karena acaranya ini kalau diceritakan lama panjang, kesimpulannya dari apa yang saya ceritakan dan ini bahwasannya ibu bapak kalau kalau kita memperingati ini maulid, bukan hanya memperingati di masjid, bisa di rumah, bisa di masjid, puncaknya nanti di masjid, diajak oleh RT RW, oleh tokoh masyarakat kumpul seperti ini. Nah, habis ini mau mengadakan di rumah boleh sama anaknya. Tapi kalau sudah diperintahkan, diinstruksikan oleh tokoh masyarakat kumpul semuanya, ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita untuk memperingati hari kebesaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi yang lahir itu tidak mewarisi harta untuk kita, tetapi di antara salah satunya mewarisi sikap dan sifat kepada kita. Di antaranya mewarisi keimanan, mewarisi tentang sifat sabar, ikhlas, tabah, sujud, berani. Nah, ini di antara salah satu sifat yang diwariskan oleh Nabi kepada kita. Jadi kalau kita menjadi umatnya, sudah siap berangkat ke masjid, pakai menggunakan pakaian yang bagus-bagus, yang indah-indah. Jangan hanya pakaian yang indah, hatinya juga harus indah. Wajahnya bukan hanya cantik dipoles dengan bedak, tapi hatinya juga harus dipoles dengan bedak. Gak ada sifat sikap yang buruk. Semoga kita selalu terhindar dengan sifat dan sikap buruk, karena kita ini menghadap bukan kepada makhluk yang buruk, tapi kita menghadap kepada makhluk yang indah, yang diindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Sebelum kami tutup, kalau ada kesalahan kehilangan dari bahasa kami, modal mandirinya kami, karena kita ingin mengajarkan anak-anak kita yang ada di bukan ini. Semoga dengan apa yang kami sampaikan ini, kalau ada kekurangan, kehilafan, kesalahan dari lisan bahasa yang keluar dari lisan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Taufik Rasyid Yasin kami ucapkan